pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Halo semuanya, lagu PKJ 279, semua orang menginginkan kebenaran, yang baru saja kita dengarkan menjadi pembuka perjumpaan kita kembali di Sapaan Gembala. Kali ini bersama dengan saya, Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman Bandung. Lagu ini diciptakan oleh Gottlieb Sumokil yang mengutip dari Mazmur. Kata-katanya tajam sekali, bicara soal kebenaran. Semua orang menginginkan kebenaran, tapi nggak semua mau berkorban untuk kebenaran. Semua orang seolah-olah tampil menjunjung kebenaran, tapi nggak ada yang mau sungguh-sungguh berkorban untuk kebenaran. Bahkan kalau kita lanjutkan lagunya di bait kedua, dikatakan hampir semua manusia itu tidak dapat bisa diandalkan. Kenapa? Karena kata-katanya itu hampir semuanya bohong dan tidak dapat dipercaya. Jadi nggak ada lagi kebenaran sejati yang dijumpai dan hanya Yesus. Itu kutipan syair dari Mazmur yang dilagukan dengan sangat indah. Nah, mengapa ini menjadi kritik yang tajam buat kita? Karena juga tema kita dalam perenungan kali ini adalah dibunuh karena kebenaran. Yang diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Dibunuh karena kebenaran. Tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara, bahwa kisah-kisah dalam Alkitab itu kadang-kadang memang mengerikan. Tidak sepenuhnya itu cerita gembira atau endingnya itu menyenangkan. Seperti kisah yang kita baca, ini memang kisah yang menceritakan ulang bagaimana Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Dan awalnya memang ini sedang bercerita tentang Herodes Antipas yang pada saat itu ketakutan atau diganggu dengan kedatangan Yesus, sosok Yesus yang kemudian orang menerka-nerka, siapa sih Yesus ini? Eliakah atau Yohanes Pembaptis yang bangkit? Lalu kemudian cerita di Markus 6 ini flashback lagi bagaimana Yohanes itu dibunuh. Dan jelas bahwa pembunuhan Yohanes Pembaptis ini sangat banyak intrik-intrik di dalamnya. Ya mirip-mirip dengan kisah-kisah sinetron kah, drama Korea kah, tapi ini bagian yang mengerikannya. Dikatakan begini, kenapa Yohanes Pembaptis itu katakanlah dibenci oleh Herodes dan Herodias? Karena di ayat 18 jelas, karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes, dalam hal ini Herodes Antipas, yang mengambil istri saudaranya sendiri, Herodes Filipus. Jadi Herodias ini adalah istri dari Filipus, saudaranya, dan diambil oleh Antipas. Maka suara kenabian dalam diri Yohanes Pembaptis menegur, tidak halal bagimu mengambil istri saudaramu. Dan di ayat 19 kemudian dikatakan Herodias, ini sangat jelas ditulis oleh penulis Injil, menaruh dendam. Herodias menaruh dendam. Jadi jelas ada teguran karena kisah ini yang lagi populer sekarang, perebut bini orang, pebinor begitu ya. Dan teguran ini kan secara alamiah ini benar. Ya, bahkan untuk kita saat ini itu sangat benar bahwa merebut istri orang itu salah. Dan Yohanes Pembaptis menyuarakan itu kepada Herodes. Tetapi juga bukan hanya Herodes, malah Herodias pun ikutan kesel, bahkan dicatat dia dendam. Nah, dicatat juga bukan hanya dendam loh, bahwa Herodias menaruh dendam dan ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Nah, ada perasaan dendam, lalu ada perasaan ini
bukan cuma dendam, tapi memang udah niat pengen ngebunuh Yohanes Pembaptis. Maka kemudian ceritanya berlanjut. Pertanyaannya, bagaimana sih sebetulnya sikap Herodes Antipas ini terhadap Yohanes Pembaptis? Di ayat 20 dikatakan sebetulnya Herodes itu segan karena tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini orang yang benar, orang yang suci. Bahkan dia kalaupun mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, perasaannya terombang-ambing, tapi dia juga senang mendengarkannya. Dalam secara garis besar kita bisa bilang, ya memang Herodes itu sebetulnya tetap hormat. Walaupun mungkin ditegur, dinasihati, tapi tetap ada perasaan segan terhadap sosok Yohanes Pembaptis. Cuma perasaan itu nggak cukup untuk mengontrol Herodias. Kenapa? Karena di ayat berikutnya muncullah ya keinginan membunuh itu bisa punya kesempatan. Mengapa? Karena kemudian cerita berlanjut di ayat 21, 22, 23 dikatakan ada pesta ulang tahun nih Herodes yang mengundang semua petinggi-petinggi, perwira di Galilea. Pokoknya banyak tamu-tamu pembesar. Dan di sana ada anak Herodias yang di dalam pendalaman Alkitab anak ini kemudian disebut Salome. Kemudian menari untuk para tamu-tamu Herodes ini. Nah, sayangnya kemudian Herodes itu bersumpah, apa aja yang kamu minta aku turutin. Dan itu dikatakan di depan semua tamu-tamunya itu. Nah, disinilah muncul konspirasi untuk membunuh Yohanes Pembaptis itu akhirnya bisa ada kesempatannya. Lalu anak itu, Salome, bertanya kepada ibunya, apa yang harus aku ucapkan? Wah, langsung sinyal dendam Herodias ini menyala twing gitu ya. Dan mengatakan, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan dengan segera, si anak ini kemudian meminta apa yang ibunya katakan itu. Tidak dijelaskan apakah si Salome ini, anak Herodias ini, bertanya-tanya kenapa ya minta kepala Yohanes Pembaptis, kenapa harus kepala ya? Itu kan berarti membunuh dan sebagainya. Tidak, pokoknya dia menari, lalu dalam tarian itu dia nanya ibunya dan ibunya minta kepala dan dia hanya menyampaikan itu kepada Herodes. Dan apa saudara-saudara di bagian berikutnya, apa sih perasaan Herodes? Dikatakan sebetulnya Herodes sedih mendengarnya. Cuma karena sudah terlanjur, ya dikatakan sudah terlanjur bersumpah di depan tamu-tamunya itu, ya dia harus menjaga wibawanya, ya dia harus menuruti sumpahnya itu. Ya akhirnya dia memerintahkan para perwira untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang memang sudah ada di dalam penjara. Dan ceritanya ya selesai, bahwa dendam Herodias itu benar-benar terwujudkan dengan pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah drama pembunuhan yang mengerikan ini? Dari sisi Yohanes Pembaptis, kita bisa menekankan begini, beranilah menyuarakan kebenaran. Kalau memang ada orang salah, tegur. Jangan saudara takut karena dia lebih tua, lebih punya posisi, tegur. Ini tinggal soal cara. Tetapi bahwa harus ditegur, ya. Berikanlah teguran kalau memang kesalahan itu terjadi. Tapi dari sisi tiga para pelaku pembunuhan ini, Herodes, Herodias, dan anaknya, hati-hati dengan kekuasaan, nama baik, sumpah, gengsi, dan bahkan dendam pribadi. Hati-hati, karena ini semua akan bisa mengaburkan kebenaran dan melahirkan niat jahat. Hati-hati, karena konspirasi jahat ini bisa terjadi dalam diri kita kalau kita tidak bisa meredamkan ego kita, dendam kita, kepuasan untuk membalaskan dendam. Kalau memang kita salah, ya kita harus terima dong dengan besar hati bahwa kita salah. Tapi kan dia orang baru kemarin sore, anak kecil dan sebagainya, berani-berani negur saya gitu.
Nggak bisa. Kalau saudara dengan saya salah, siapapun berhak menegur saudara dengan saya. Tidak melihat usia, jabatan, dan sebagainya. Jangan gara-gara sakit hati, jangan gara-gara di anak baru, anak kemarin sore, nggak punya jabatan apa-apa, saudara merasa tersinggung, lalu saudara dendam. Jangan. Dan ini bisa kejadian di rumah, di keluarga, di kantor, di sekolah, kampus, bahkan di gereja. Ih, kok dia banyak yang suka ya. Lalu saudara yang punya pengalaman dan sebagainya bilang, itu nggak bener tuh orangnya. Wah, karena saudara didengar oleh banyak orang yang tadinya bukan siapa-siapa, nggak kenapa-kenapa, jadi dimusuhi dan dijahati. Atau kalau di kantor, saudara misalnya nggak suka sama orang, bos, itu kiriminlah ke cabang yang di pedesaan di dalam situ, dia nggak kerjanya nggak benar. Padahal karena saudara mungkin merasa tersaingi. Hati-hati, ini bisa kejadian di rumah, di kantor, bahkan di gereja. Setiap kepentingan kita bisa mengaburkan yang namanya kebenaran. Dan bahkan kita bisa melibatkan anak sendiri, orang yang tidak tahu apa-apa, dalam rencana jahat kita. Wah, ini jahat sekali, ini lebih jahat dari pembunuhan itu sendiri. Melibatkan orang yang nggak tahu apa-apa, jadi ikutan salah. Dan ini lebih jahat dari pembunuhan itu. Maka saudara-saudara, jangan cuma gengsi saja yang dipertahankan, kuasaan, nama baik, bahkan kepuasan diri. Sehingga kita tega merencanakan yang jahat pada orang lain. Padahal apa yang dilakukan itu benar. Yuk kita perjuangkan kebenaran, ya pasti ada resikonya, ada dampaknya. Dan bahkan dampaknya itu bisa mematikan kita. Tapi kita sebagai orang Kristen, pilihan kita ya kebenaran, Yesus itu sendiri. Jangan takut. Tapi juga hati-hati dengan tadi kepentingan, ego, dendam, dan sebagainya. Jangan kebenaran itu ditutupi oleh kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang meneguhkan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi kami, nama baik kami, ego kami, gengsi kami. Tuhan, ajarlah kami seberapapun berat harga yang harus dibayar karena kebenaran yang kami junjung. Kami percaya Roh Kudus yang menguatkan kami, memurnikan hati nurani kami. Dan biarlah setiap langkah dan ucapan kami adalah kebenaran yang datang dari Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.